Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang cara lapor SPT tahunan. Nah, hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang sekarang sudah menerima BUPOT atau bukti potongan SPT tahunan dari perusahaan teman-teman. Kemungkinan teman-teman sedang mencari tutorial berkaitan tentang bagaimana caranya untuk melaporkan SPT tersebut. Nah, jangan khawatir karena di sini saya akan memberikan tutorialnya secara rinci dan secara lengkap ya teman-teman. Sehingga teman-teman bisa melakukan pelaporan SPT dengan hasil nihil, tidak lebih bayar ataupun tidak kurang bayar. Pastikan teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai dan jangan pernah di skip karena ketika teman-teman skip video ini nanti akan ada tutorial yang tertinggal sehingga kemungkinan besar untuk hasilnya tidak nihil ya teman-teman, atau lebih bayar ataupun kurang bayar. Nah, cara ini bisa dilakukan menggunakan handphone ya teman-teman, dan cara ini dilakukan secara online tanpa teman-teman perlu datang ke kantor pajak. Nah, bagaimana untuk tutorialnya? Simak terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman, langkah yang pertama pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah memiliki browser pada handphone teman-teman. Di sini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan Google Chrome ya, supaya nanti untuk tampilannya sama seperti pada tutorial ini. Baik teman-teman, silakan teman-teman untuk masuk ke Google Chrome. Nah, di sini pada menu pencarian, silakan teman-teman untuk cari saja DJP online ya teman-teman. Ketik DJP online. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik enter ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini ada DJP online paling atas ya, DJP online, kemudian login, lupa kata sandi, belum menerima email aktivasi, ubah kata sandi. Nah, di sini silakan teman-teman untuk klik pada DJP online. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, sudahkah Anda melakukan pemadanan NIK terhadap NPWP. Nah, di sini pastikan juga teman-teman sudah melakukan pemadanan ya. Karena untuk pemadanan ini hukumnya wajib ya untuk integrasi antara KTP dan NPWP. Sehingga nanti untuk tahun 2024 untuk NPWP digantikan menggunakan KTP. Nah, bagi teman-teman yang belum, jangan khawatir karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan berkaitan tentang cara pemadanan NPWP terhadap KTP atau NIK terhadap NPWP teman-teman. Untuk caranya teman-teman bisa scroll atau bisa klik link yang berada di deskripsi pada video ini. Nanti akan saya tampilkan berkaitan tentang cara pemadanan NPWP ini. Nah, dan saya sarankan juga pastikan teman-teman sudah melakukan pemadanan NPWP sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan ya. Sehingga nantinya datanya akan terintegrasi dengan data yang baru. Nah, baik teman-teman, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke tutorial bagaimana cara untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, baik teman-teman, di sini silakan teman-teman untuk login menggunakan NIK bagi teman-teman yang sudah melakukan pemadanan NPWP. Jadi teman-teman tidak perlu login menggunakan NPWP, teman-teman bisa menggunakan nomor induk KTP. Kemudian masukkan kata sandi dan kemudian masukkan kode keamanan ya teman-teman. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik login. Nah, baik teman-teman, dan di sini kita sudah masuk ke akun dari DJP Online. Bagi teman-teman yang memang lupa akan kata sandi atau teman-teman lupa e-PIN, teman-teman bisa meminta kembali e-PIN tersebut lewat online, bisa lewat email atau lewat WA ya. Untuk tutorialnya juga sudah saya bahas semuanya di channel saya. Jadi silakan teman-teman untuk klik pada playlist berkaitan tentang NPWP dan pajak. Nah, baik teman-teman, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini ada garis 3 paling pojok kanan atas. Silakan teman-teman untuk klik. Di sini ada informasi, kemudian profil, bayar, lapor, dan layanan. Di sini silakan teman-teman untuk klik pada bagian lapor. Nah, baik teman-teman, di sini ada pelaporan, pra pelaporan, terus kita scroll sampai bawah. Nah, di sini pengisian SPT secara elektronik. Nah, di sini ada 3 form ya. Yang pertama, mengunduh formulir, kemudian mengisi langsung di situs web, bea materai, kemudian eSPT. Nah, di sini
yang akan kita klik, yaitu bagian e-filing ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita diarahkan ke tahap yang ini ya teman-teman. Nah, di sini ada riwayat-riwayat kita, yaitu pelaporan SPT tahunan ya teman-teman di tahun-tahun sebelumnya, 20, 21, dan alhamdulillah saya lapor ya teman-teman setiap tahunnya. Nah, bagi teman-teman yang belum lapor di tahun sebelumnya, terus bukti SPT-nya masih ada, teman-teman juga bisa melaporkan bukti SPT tersebut untuk menghindari denda 100.000 per tahun ya teman-teman. Nah, jadi saya sarankan bagi teman-teman yang masih belum melapor SPT tahunan di tahun sebelumnya, silakan teman-teman untuk melakukan pelaporan ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman bisa mengikuti video yang ini. Baik teman-teman, di sini langsung saja kita klik buat SPT. Nah, kita scroll lagi ke bawah ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan dari DJP Online ini, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Silakan teman-teman di sini untuk isi, karena di sini saya tidak melakukan pekerjaan apapun, hanya sebagai karyawan swasta. Klik tidak ya teman-teman. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan pisah atau pisah harta? Klik tidak. Nah, di sini adalah pertanyaan yang paling penting. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, pada bagian ini teman-teman untuk lihat pada nomor 8 di bukti potong SPT teman-teman ya. Di situ ketika gaji teman-teman brutonya di atas 60 juta, maka teman-teman untuk klik tidak ya. Namun jika penghasilan bruto pada nomor 8 kurang dari 60 juta, maka teman-teman klik ya. Kenapa? Karena untuk formulirnya nanti akan berbeda ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan tentang bruto yang lebih dari 60 juta. Jadi bagi teman-teman yang brutonya di bawah 60 juta, nanti akan saya buatkan lagi tutorialnya teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang brutonya 60 juta ke atas, klik tidak ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilih form yang akan digunakan. Yang pertama yaitu dengan bentuk formulir, kemudian dengan panduan, kemudian yang ketiga dengan upload SPT. Nah, di sini saya akan melakukan dengan panduan. Kemudian silakan teman-teman untuk klik pada bagian SPT 1770S dengan panduan. Baik teman-teman, kita scroll ke bawah. Nah, baik teman-teman, ini adalah halaman ke-1 dari 18, artinya kita akan mengisi beberapa formulir ya. Di sini untuk tahun pajak, di sini silakan teman-teman untuk memilih tahun pajak sesuaikan dengan bukti potong SPT yang teman-teman terima. Misalkan SPT-nya pada tahun 2023, silakan teman-teman untuk klik, atau pada 2021 silakan teman-teman untuk klik ya. Nah, selanjutnya untuk status SPT-nya di sini silakan teman-teman untuk klik normal. Nanti untuk pembetulan ke-nya akan otomatis terisi 0. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Baik teman-teman, ini adalah halaman kedua dari 18, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini silakan teman-teman untuk klik pada bagian tambah. Nanti akan muncul bukti potongan baru seperti ini. Di sini ada jenis pajak, kemudian NPP pemotong pemungut pajak, kemudian nama pemotong, nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotongan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, di sini silakan teman-teman untuk melihat pada SPT teman-teman. Jadi untuk jenis pajak yaitu di sini silakan teman-teman untuk pilih pasal 21. Nah, selanjutnya untuk NPP pemotong atau pemungut pajak, teman-teman bisa melihat pada nomor NPP perusahaan. Nah, untuk nomor NPP perusahaannya ada di kiri atas ya teman-teman, di sebelah sini. Silakan teman-teman untuk masukkan nomor NPP tersebut, kemudian klik enter. Nah, bagi teman-teman yang
berkendala berkaitan tentang salah nomor NPWP perusahaannya, silakan teman-teman untuk konfirmasi terlebih dahulu kepada HRD yang memberikan SPT tersebut ya, apakah nomor NPWP-nya sudah tertulis benar atau belum. Nah, selanjutnya yaitu nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Untuk nomor bukti pemotongan ini ada di paling atas ya teman-teman, di bawah kop surat. Nah, silakan teman-teman untuk isikan bukti pemotongan. Nah, kemudian ada tanggal bukti pemotongan atau pemungutan. Untuk tanggal ini ada paling bawah ya teman-teman, sebelah sini di sebelah tanda tangan. Nah, selanjutnya jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, silakan teman-teman untuk melihat pada nomor 20 ya. Kemudian silakan teman-teman input di menu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik simpan. Nah, silakan teman-teman klik selanjutnya. Nah, dan di sini kita disuguhkan dengan pertanyaan masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini silakan teman-teman salin nomor 14 dari bukti pemotongan teman-teman. Kemudian silakan isikan ya teman-teman. Kemudian jika sudah, klik selanjutnya. Nah, ini sudah halaman 4 dari 18. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Klik tidak. Kemudian selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Klik tidak. Kemudian kelas selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Klik tidak. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi harta kekayaan kita ya, teman-teman. Caranya itu teman-teman klik tambah. Nah, selanjutnya pilih kode harta. Silakan teman-teman pilih saja kode hartanya apa. Di sini saya akan menambahkan handphone, jadi saya akan mencari elektronik atau furnitur. Kemudian untuk nama harta silakan teman-teman tuliskan sesuai dengan fisiknya. Di sini saya akan menuliskan handphone atau mendaftarkan harta kekayaan saya handphone. Kemudian untuk tahunnya di tahun 2021 atau kapan saja Anda belinya. Kemudian untuk harga pemotongannya, harganya harus sesuai dengan barang tersebut. Selanjutnya untuk keterangannya, di sini saya akan simpan handphone. Kemudian teman-teman klik simpan. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan harta kekayaan, teman-teman klik tambah di atas ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman klik selanjutnya. Nah, dan di sini ada pertanyaan, apakah Anda memiliki utang? Klik saja tidak. Kemudian apakah Anda memiliki tanggungan? Klik tidak. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan? Klik tidak. Kemudian selanjutnya. Nah, untuk status kewajiban perpajakan suami istri, silakan teman-teman lihat di bukti pemotongan, kemudian klik sesuai dengan bukti pemotongannya, teman-teman. Kemudian klik selanjutnya. Nah, dan kita disuguhkan dengan pertanyaan lagi, yaitu apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24? Klik tidak. Kemudian selanjutnya. Nah, untuk di bagian ini silakan teman-teman langsung skip aja, klik selanjutnya ya teman-teman. Nah, dan di sini kita sudah masuk ke penghitungan pajak penghasilan dan untuk hasilnya nihil ya teman-teman. Dan saya sarankan untuk hasilnya harus nihil, jadi jangan lebih bayar ataupun jangan kurang bayar. Nah, bagaimana jika kurang atau lebih bayar? Di sini teman-teman jangan sekali-kali klik selanjutnya karena nanti laporannya akan bermasalah ya teman-teman. Nah, untuk solusinya silakan teman-teman lihat dulu video yang ini. Di sini saya sudah jelaskan untuk kembalikan ke status nihil. Nah, jika sudah teman-teman klik selanjutnya. Nah, untuk di bagian ini silakan teman-teman skip aja, klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman 17 dari 18, klik saya setuju atau agree ya, teman-teman. Nah, di sini ini adalah halaman terakhir ya, teman-teman. Kita diminta untuk ambil kode verifikasi, kemudian klik di sini. Selanjutnya pilih melalui email atau melalui nomor handphone. Nah, di sini saya akan cek terlebih dahulu verifikasi melalui email ya. Nah, di sini
sudah masuk ya teman-teman untuk kode verifikasinya. Silahkan teman-teman salin aja kode verifikasinya. Nanti kode verifikasi ini masukkan di kolom ini ya teman-teman. Nah, di sini ada kolom masukkan kode verifikasi, kemudian kirim SPT. Nah, di sini kita info puas saja. Nah, selanjutnya kita akan cek email terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dan di sini untuk bukti penerimaan elektronik di sini sudah ada ya teman-teman, dan untuk statusnya nihil. Nah, oke teman-teman, itulah tutorialnya. Semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang mencari referensi seputar BPJS Kesehatan atau seputar pajak, silakan teman-teman bisa menonton video lainnya di channel saya. Karena banyak sekali video-video yang berkaitan tentang BPJS Kesehatan dan juga tentang perpajakan. Nah, oke, semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mengetahui pemberitaan terbaru, silakan teman-teman untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.